Shalom adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu dikasih Canden. Ya, walaupun sekarang harus mau nggak mau harus kita kembali sekolah minggu online ya Mbak Nindya ya. Tapi nggak mengurangi sukacita adik-adik dong. Iya dong, untuk kenyamanan bersama dan kesehatan bersama juga. Betul. Pada pagi hari ini kita mau memulai sekolah minggu. Kita mau memuji nama Tuhan deh. Oke. Kita mau nyanyi judulnya ada satu sobatku, karena kita punya sahabat yang sangat setia dengan kita, mengasihi kita dengan sungguh ya Mbak Nindya Iya ya. dong. Siapa sahabat kita? Tuhan Yesus. Yuk Iya, kita pujikan bareng-bareng. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau memulai sekolah minggu pada pagi hari dengan berdoa. Oke. Nah, Yuk, adik, yuk sikapnya yang bagus yuk. Kita mau duduk yang rapi, kita mau Kita mau bersungguh-sungguh. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami Tuhan. Dari kami bangun pagi hingga saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati jalannya sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati mata, telinga, dan hati kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Yeay. Nah, adik-adik gimana nih? Udah siap belum dengerin firman Tuhan? Pastinya udah siap semua. Udah siap dong, ya. Coba mana Alkitabnya? Ditunjukkan dong mana Alkitabnya. Diangkat. Nanti yang belum bisa baca mungkin bisa minta tolong dibacakan kali ya Mbak Iya. Nindya ya. Bisa minta tolong dibacakan oleh Nah. bapaknya, atau mungkin ibu, atau mungkin kakak. Oh, Bisa. benar. Oke, yuk sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi satu lagu, judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk kita pujikan bareng-bareng ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
siap untuk mendengarkan firman Tuhan semua nih kayaknya Mbak Siap Dina. banget. Oke, yuk duduknya yang rapi. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Oke. Oke. Kepada Mbak Heni, kami persilahkan. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat beribadah kembali di sekolah minggu hari ini. Oke, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat ya, luar biasa ya, sudah mandi? Pasti sudah dong ya. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kita buka telinga kita buka hati kita, supaya firman Tuhan hari ini bisa kita terima dengan baik dan kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tadi sebelum masuk ke firman Tuhan, kita sudah lihat bareng ya adik-adik, ada video tentang si dua orang anak, yang satu marah-marah karena mainannya dijatuhkan kemudian patah. Nah, tapi si anak yang menjatuhkan ini sudah meminta maaf, tapi dia nggak mau maafin ya adik-adik. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan lanjutkan ceritanya. Hari ini adik-adik nih, siapa yang pernah marah-marah? Siapa yang pernah marah-marah ke temennya? Atau ke kakaknya? Atau ke adiknya? Atau ke mungkin malah bapak ibunya? Ayo, siapa? Ayo. Oke, kayaknya kalau kita marah-marah itu susah ya buat memaafkan, susah buat mengampuni, iya enggak? Tapi aku yakin sih adik-adik sekolah minggu di sini pasti nggak ada yang kayak gitu, ya kan? Kita hari ini mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang minggu lalu juga sudah diceritakan oleh Bu Mujina, yaitu siapa adik-adik? Betul, Yusuf. Oke, sebelum masuk ke cerita, kita mau dengerin dulu firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini nggak panjang, natsnya dari Lukas 6 ayat 27b sampai 28. Oke. Saya ulang ya. Lukas 6 ayat 27b sampai 28. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke, nanti kita akan belajar dari ayat ini dari seorang Yusuf yang kemarin minggu lalu juga sudah diceritakan ya Bu Mujina. Minggu lalu ceritanya tentang Yusuf ini adalah anak kesayangan si Bapak Yakub. Kemudian Yusuf ini disuruh Bapak Yakub untuk mengantarkan makanan ke saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing. Nah, tapi malah ketika Yusuf sudah sampai ke tempat saudara-saudaranya, malah si Yusuf ini dimasukkan ke sumur yang kering. Kemudian setelah dimasukkan ke sumur yang kering, dia dijual oleh pedagang yang lewat. Kemudian Yusuf ini sama pedagang yang lewat dijual ke Mesir. Nah, tapi Yusuf ini tidak mengeluh, tidak yang Tuhan gimana sih ini Tuhan? Katanya engkau menyertaiku, tapi kok aku sampai kayak gini. Nah, Yusuf tidak seperti itu ya. Dia tetap percaya sama Tuhan, meskipun dia dijahati oleh saudara-saudaranya. Nah, singkat cerita, Yusuf ini sudah sampai di Mesir. Kemudian, oh ya, Yusuf julukannya apa adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya,
Yusuf itu adalah julukannya juru mimpi. Nah, Yusuf ini singkat cerita disuruh mengartikan mimpi Firaun. Nah, suatu kali Firaun ini bermimpi. Dia bermimpi, dia melihat, kemudian dia juga merasakan bahwa ada 7 ekor lembu yang baik dan 7 bulir gandum yang baik. Kemudian mimpi yang kedua adalah 7 ekor lembu yang kurus atau buruk dan 7 bulir gandum yang kurang baik. Dia sudah bertanya kemanapun arti mimpi itu, tapi tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengartikan. Nah, karena dia mendengar bahwa Yusuf ini bisa mengartikan mimpi si Firaun, kemudian dia dipanggil, kemudian ditanya, apa arti mimpinya? Nah, Yusuf menjelaskan bahwa 7 ekor lembu yang baik dan 7 bulir gandum yang baik artinya adalah ada 7 tahun masa kelimpahan di Mesir gitu. Kemudian 7 ekor lembu yang kurus atau buruk dan 7 bulir gandum yang kurang baik artinya adalah 7 tahun masa kelaparan di seluruh dunia. Nah, terus kemudian Yusuf ngasih saran kalau sebaiknya si Firaun ini mencari orang yang baik dan bijaksana supaya dia bisa mengatur bagaimana ketika saat berkelimpahan dan bagaimana ketika ada masa kelaparan. Nah, karena Firaun ini memandang kok Yusuf ini bijaksana juga ya, maka Yusuf diangkat sama Firaun untuk menjadi penguasa di Mesir. Tugasnya adalah mengatur di mana nanti ada 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kemudian Yusuf diangkat, nah kemudian setelah itu terjadilah masa 7 tahun berkelimpahan. Dan ketika mulai 7 tahun kelaparan, Yusuf tidak khawatir gitu, karena di Mesir sudah mempunyai cadangan banyak gitu ya, untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Dan kemudian orang-orang dari luar Mesir itu juga datang ke Mesir untuk membeli bahan-bahan atau gandum supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ternyata adik-adik, kelaparan itu tidak hanya di Mesir dan sekitarnya, tetapi juga di Kanaan. Di mana adik-adik? Di Kanaan. Tempat apa? Tempat tinggalnya ayahnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, di Kanaan ini, di tempat tinggalnya Bapak Yakub, ayahnya Yusuf, itu juga terjadi kelaparan. Kemudian Bapak Yakub ini mendengar bahwa di Mesir itu sedang menjual gandum, menjual bahan-bahan pokok supaya tidak kelaparan. Nah, kemudian si Bapak Yakub ini menyuruh saudara-saudara Yusuf, ke-10 saudara Yusuf, untuk pergi ke Mesir gitu ya, untuk membeli bahan-bahan pokok. Kemudian berangkatlah saudara-saudaranya ini ke Mesir gitu ya. Kemudian cerita selengkapnya kita lanjutkan, kita lihat ya, kita tonton ya. Oke. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ.
berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Oke, gimana adik-adik tadi? Kita udah nonton bareng-bareng ya. Tadi dari yang kita tonton tadi, apa yang bisa kita petik? Oke, kita harus belajar memaafkan. Kita harus belajar untuk mengampuni. Sama seperti Yusuf yang sudah memaafkan saudara-saudaranya, mengampuni saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya sudah jahat, kita juga harus bisa memaafkan.
seperti Yusuf ini. Nah, Yusuf percaya ketika saudara-saudaranya berbuat jahat, sudah memasukkan ke sumur, sudah menjualnya, dia percaya bahwa itu adalah suatu rancangan yang baik yang sudah Tuhan tetapkan, gitu ya. Makanya dia percaya, makanya dia di Mesir, bahkan sempat menjadi budak, tetapi karena dia bisa mengartikan mimpi Firaun, dia jadi penguasa di Mesir. Nah, ternyata rencana Tuhan itu memang untuk membuat Yusuf mendahului saudara-saudaranya, agar ketika di masa-masa kelaparan tadi, keluarga Yusuf yang ada di Kanaan tidak kelaparan. Dan Yusuf pun tidak, sebenarnya bisa aja ya Yusuf membalas dendam, tidak memberikan bahan-bahan pokok supaya saudara-saudaranya kelaparan, tetapi karena dia anak yang baik, dia dididik dengan baik, makanya dia memaafkan. Jadi sama seperti Yusuf, kita juga harus ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita juga harus memaafkan mereka, karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita dengan dia di kayu salib, dia mengorbankan dirinya, dia sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita juga harus belajar memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke. Nah, masih ingat cerita di awal tadi tentang dua orang anak yang bertengkar, yang satu mematahkan mainan, yang satu minta maaf. Oke, kira-kira dimaafin gak adik-adik? Oke, kita lihat ya, coba ya di video berikut ini. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Yeay, akhirnya ya adik-adik, Sofia memaafkan si Kaleb ini. Nah, adik-adik, meskipun kita itu sering marah-marah atau kita merasa orang lain berbuat jahat kepada kita, kita harus sama seperti Yusuf, sama seperti si Sofia ini. Kita harus belajar untuk memaafkan, kita harus belajar untuk mengampuni, karena Tuhan Yesus juga sudah memaafkan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni kita. Oke? Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita ucapkan bareng-bareng yuk. Aku mau memaafkan orang lain. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Aku mau memaafkan orang lain. Sekali lagi ya. Aku mau memaafkan orang lain. Oke, sekian dulu adik-adik ceritanya. Sekian dulu firman Tuhan pada hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Oke, sekarang kita mau lipat tangan. Kita mau berdoa sebelum kita mau lanjutkan sekolah minggu. Oke. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Bapa mengajarkan kepada kami untuk belajar memaafkan orang lain, belajar mengampuni orang lain. Kiranya Bapa, firman ini tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami terima, tetapi Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke.
Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik. Ketemu lagi Dengan kita berdua. Iya. Nah, gimana tadi firmannya? Bagus bukan? Nah, tadi di firmannya kita diajarkan apa, Mbak Dita? Untuk mengasihi sesama ya Mbak Nindya ya. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi juga mengasihi orang yang mungkin menyakiti kita, seperti itu. Mungkin berbuat jahat ya Mbak sama kita ya Mbak Dita. Nah, kita karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih, kita mau menyanyikan satu lagu Mbak Dita. Ya. Kita mau mengasihi teman-teman kita, kita mau mengasihi saudara-saudara kita mau mencintai Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, bagus sekali ya lagunya. Iya, kita mau mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara kita, meskipun teman-teman kita berbuat jahat kepada kita, tapi kita harus tetap mengasihi ya Mbak Dita ya. Kita harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Iya. Kayak gitu. Oke, karena kita udah sama-sama nyanyi buat Tuhan, kita udah dengerin firman Tuhan. Saat ini kita mau tutup sekolah minggu ini dengan berdoa ya adik-adik ya. Oke, yuk sikapnya yang rapi, kita duduk yang rapi, yang bagus, yang manis. Kita mau satukan hati kita di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat penyertaan-Mu pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang Kau berikan buat kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengasihi semua orang Tuhan, untuk mengasihi sesama kami, bukan hanya orang yang mengasihi kami Tuhan, tapi mampukan kami juga Tuhan untuk mengasihi orang yang mungkin menyakiti hati kami atau berbuat jahat kepada kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau juga berdoa Tuhan buat hari-hari yang akan kami lalui di minggu depan Tuhan. Kau berkati sertai kami Tuhan, biarlah kami dapat melalui hari-hari kami Tuhan dengan baik dan penuh dengan penyertaan-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, apabila pada sekolah minggu pada pagi hari ini kami berbuat dosa dan kesalahan Tuhan, kiranya Kau berkenan mengampunkannya. Doa yang sempurna ini Tuhan Yesus kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 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 Yeay. Nah, untuk sedih ya Mbak, kita udah ada di penghujung sekolah minggu. Ya harus pisah lagi, tapi nggak apa-apa, tenang aja. Minggu depan kita bakal ketemu lagi kok. Iya, bener Oke. banget. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau naikkan nyanyi. satu pujian lagi Mbak Dita. Apa ya judulnya? Judulnya Iya. Tak TikTok. Oke, bisa semua ya? Bisa dong. Bisa. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya Iya, adik-adik ya. semangat yuk. Sambil berdiri boleh loh, sambil tepuk tangan juga boleh. Biar tambah Tangan semangat. bersama-sama yuk. Yuk. Tak TikTok jam dinding di atas almari. Sekolah minggu telah selesai lagi. Marilah kita pulang dengan gembira. Pulang membawa kasih Tuhan kita. Selesai sekolah minggu.
cepat pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Sekali lagi ya. Tak tiktok jam dinding di atas almari. Sekolah minggu telah selesai lagi. Marilah kita pulang dengan gembira, pulang membawa kasih Tuhan kita. Selesai sekolah minggu kita cepat pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Dadah, sampai Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.